Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, meski pandemi, tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku semuanya, jumpa kembali dengan Ustadzah Khalif hari ini dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa bersama dulu. Baca basmalah isti'adzah dan khusyu'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, langsung saja ya. Hari ini Ustazah akan membacakan dongeng tentang kisah kucing dan tikus. Simak video berikut ya. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, di kantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Wah, perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." "Ikan asin, sin, sin." "Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." "Ikan asin, meh, meh, meow." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, setelah menyimak video Ustazah tadi tentang dongeng kisah kucing dan tikus, yuk kerjakan halaman 38 dengan mencari 10 kata yang kalian jumpai pada dongeng tadi. Untuk materi yang kedua yaitu tentang kata dasar. Simak penjelasan berikut ya. Nah, anak-anakku semua perhatikan pada halaman 41.
Perhatikan kata yang digaris bawah pada teks di samping ya. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Nah, pada kata bersahabat itu ada garis bawahnya ya. Kemudian kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari tikus berkata kepada kucing. Jadi ada yang digaris bawahi yaitu kata. Kemudian tikus berkata, "Hai kucing." Kucing menjawab, "Ada apa?" Tikus, "Mari kita makan ikan asin." Nah, lihat kata makan itu ada kata yang digaris bawah ya. Nah, yang digaris bawah tersebut bernama kata dasar. Kata dasar itu apa sih? Yaitu kata yang belum mendapat imbuhan dan menjadi dasar untuk membentuk kata lain yang lebih besar. Kemudian contoh kata dasar pada penggalan dongeng kisah kucing dan tikus tadi ada A, sahabat, B, kata, C, makan. Selanjutnya kita belajar memenggal kata ya. Memenggal itu apa sih? Memecah atau memisahkan kata menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut dengan suku kata. Bagian kecil tersebut dipisah dengan tanda berikut. Contoh A, sahabat dipenggal menjadi sa, ha, bat. Ada tanda itu ya. Kemudian yang B, kata dipenggal menjadi ka, ta. Yang C, makan dipenggal menjadi ma, kan. Untuk selanjutnya, silakan dikerjakan halaman 42. Dan materi yang terakhir adalah kata berimbuhan. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, anak-anakku coba lagi lihat pada penggalan dongeng kisah kucing dan tikus tadi ya. Sahabat terdapat bunyi tambahan menjadi bersahabat. Jadi ada imbuhannya ber gitu ya. Kemudian kata terdapat bunyi tambahan menjadi berkata. Bersahabat dan berkata dinamakan kata berimbuhan. Apa sih kata berimbuhan itu? Kata berimbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata. Imbuhan dapat berada di awal, di akhir, di tengah kata atau gabungan. Contoh, bersahabat, berkata. Nah, itu imbuhannya adalah ber. Nah, kata dasarnya adalah sahabat. Kata imbuhannya ber ya. Kemudian kata dasarnya kata menjadi berkata. Dimakan. Kata berimbuhannya adalah di, kemudian kata dasarnya makan menjadi dimakan. Kemudian yang merupakan gabungan yaitu merapikan. Kata dasarnya rapi, imbuhannya adalah me di awal kata dan kan di akhir kata menjadi merapikan. Kemudian peraturan. Kata imbuhannya adalah per. Kemudian yang di akhir an menjadi peraturan. Nah, untuk selanjutnya silakan kerjakan halaman 43. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya dan pelajarannya dengan baik ya. Semoga ilmunya barokah. Yuk, sebelumnya kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila Ustazah ada salah-salah kata pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.